Alhamdulillah ini merupakan kabar baik bagi saya selaku orang tua murid. Kami sangat menunggu, sangat berharap bahwa MAN Negeri 1 Sintang bisa menjadi sekolah yang pertama kali untuk berani membuka sekolah tatap muka meski di pandemi Covid ini ya, tetapi dengan melaksanakan protokol kesehatan saya pikir tidak perlu terlalu khawatir ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai orang tua, kemudian guru bekerja sama supaya pendidikan tatap muka ini bisa berjalan di musim pandemi ini dengan mendisiplinkan anak-anak kita untuk melaksanakan protokol kesehatan. Yang kedua, saya berharap kepala daerah baik itu gubernur maupun bupati Kabupaten Sintang bisa memberikan izin atau menyetujui ini. Mendorong supaya sekolah-sekolah kita terutama Satu Sintang ini mungkin bisa menjadi sekolah percontohan untuk segera dibuka demi anak-anak kita, masa depan anak-anak kita supaya belajarnya lebih baik lagi dengan tatap muka ini ketimbang belajar online. Harapan saya MAN tetap melaksanakan proses belajar seperti biasa ya. Seperti biasa, dan saya berharap kepada seluruh orang tua murid mendukung proses ini ya, mendukung, tidak perlu terlalu khawatir dengan sekolah anak-anak kita. Justru saya pikir itu lebih terarah ya daripada diliburkan yang tidak tahu sampai kapan. Tapi anak-anak kita lebih banyak nongkrong di warung kopi atau di tempat-tempat kongkong, di pasar dan sebagainya. Lebih bagus kita serahkan anak-anak ini menimba ilmu pengetahuan di sekolah dalam pengawasan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sana Salsabila Sani Putri dan biasanya dipanggil Sana. Dan pada kesempatan kali ini aku ditemani dengan salah satu temanku, Adrian Wijaya, biasanya dipanggil Ian. Nah, jadi hari ini kita mau ngapain nih, San? Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol soal pembelajaran jarak jauh atau yang biasanya teman-teman mungkin tahunya sekolah online ya. Nah, selain itu kita juga bakal sedikit menyinggung dengan sekolah di masa new normal nanti. Nah, di sini kita sudah kedatangan tamu, bintang tamu, cantik-cantik. Di sini sebelah saya ada Najwa sebagai perwakilan dari siswi MAN 1 Sintang. Perkenalan Najwa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Hardeka Berliana. Teman-teman semua bisa panggil saya Najwa. Saya dari kelas 11 IIS 2. Nah, di sebelahnya ada Miss Yu selaku guru nih. Boleh perkenalan nih, Miss Yu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fitri Unida, saya guru di MAN 1 Sintang. Saat ini saya mengampu mata pelajaran bahasa dan sastra Inggris. Tapi anak-anak di sini lebih sering manggilnya itu Miss Yu. Iya, Miss Yu. Selain dari siswa dan guru, kita juga ada perwakilan dari guru BK. Boleh perkenalan, Bu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Marini, saya guru bimbingan dan konseling di MAN 1 Sintang ini. Oke. Nah, mungkin sebelum kita bakal lanjut ke perbincangan yang lebih jauh, mungkin dari kesibukan masing-masing, kalau mulai dari Bu Marini sekarang lagi sibuk apa selain belajar? Kalau ditanya selain ngajar, ya tugas utama lain saya adalah seorang ibu rumah tangga. Jadi Ibu, iya ya Bu, masih di rumah ya selain ngajar. Stay at home sesuai dengan program pemerintah. Iya, Benar banget Bu. Kalau Miss Yu, ada kegiatan lain selain ngajar? Oke, kalau Miss Yu, kalau tadi Bu Marini bilang profesi selain guru adalah seorang istri ya Bu. Kalau Miss Yu, alhamdulillah masih single. Oh ya, jadi buat teman-teman yang di rumah punya abang boleh kontak Miss Yu ya. Alhamdulillah ya. Iya, jadi kalau misalnya ditanyain kegiatannya selain jadi guru di sini, apa di rumah, ya sibuk bantuin orang tua beres rumah, nyiapin materi juga, dan jadi guru juga. Ya, produktif juga ya, Bu ya. Alhamdulillah itu. Kalau dari Najwa gimana? Sama sih, sama kayak Miss Yu karena masih anak kecil jadinya kayak ya tetap masih bantu orang tua belajar dikit-dikit gitu. Kalau nggak ada yang gini ya, misalnya ada yang lagi suka nonton film, atau lagi nyoba hobi-hobi baru di masa libur seperti ini. Kalau sekarang sih Najwa pribadi kayak lebih suka nonton drama Korea. Oh iya, drama Korea. Siapa yang suka nonton drama Korea? Sama berarti kayak Film Indonesia Barat gitu. Tapi kalau hal lain
ini universitas yang Oh biasa. iya, berarti persiapan dari sekarang ya Najwa. Iya. Nah, boleh nih buat teman-teman di rumah yang gabut, lebih baik teman-teman mempersiapkan diri untuk menuju universitas yang teman-teman impikan. Persiapannya apa aja Najwa? Kalau boleh tahu. Sebenarnya kalau ditanya persiapan itu kayak yang lebih dari diri kita sendiri sih. Aku lebih mencoloknya kemana sih? Kalau Najwa kan di IS gitu kan. Najwa misalnya pengen di psikologi. Psikologi berarti dia tentang sosial gitu kan. Jadi psikologinya berarti di universitas yang ada tentang psikologi PS-nya lah. Oke, kita mungkin selanjutnya bakal ini nih ya, bakal ngobrol ke arah Oh iya. sekolah gitu ya. Nah, kalau materi persiapan isu itu jadi kalau misalnya ditanya yang disiapin apa materinya, ya kalau misalnya ketika kita tetap muka di sekolah itu kan Misu biasanya belajar dulu di rumah, nggak perlu dibikin powerpointnya, ya enaknya itu langsung ngajar kan. Nah kalau sekarang karena semuanya online, jadi ya apa yang harus diomongkan yang biasanya spoken jadi mesti bentuknya written dalam bentuk tulisan, jadi dibuatlah powerpoint gitu, bukan diubah ke dalam bentuk PDF kemudian di-upload gitu. Kalau dari perasaan Isu sendiri nih, perbedaan antara sekolah tatap muka dengan sekolah online beda jauh atau beda jauh sih jelas. Satu hal sih yang paling Isu rindu itu antara bedanya sekolah online sama sekolah tatap muka. Satu itu komunikasi. Iya benar. Ya, kalau online gini kan komunikasi paling balas WA, balas email. Iya, belum lagi jaringan. Iya, ikatan emosionalnya. Kalau misalnya kita ngomong langsung kan lebih enak, kita bisa lihat chemistry. Iya. Kalau misalnya kebetulan kan Misu juga ngajarin Najwa kan. Nah, jadi kalau Najwa ngomong apa, Misu bisa lihat ekspresinya kayak apa. Beneran enggak sih Najwa ngomongnya kayak gini? Beneran susah nggak sih? Kalau dari Bang sendiri selaku BK, tanggapan Ibu terhadap adanya sekolah online yang mendadak gitu ya, mungkin karena kita juga sudah ada persiapan sebelumnya, apa nih tanggapan? Tanggapan saya sebenarnya gini, kondisi ini kondisi darurat, bukan cuma darurat kita, tapi darurat seluruh dunia. Jadi siap atau tidak siap, kita harus mengikuti aturan yang sudah berlaku. Iya benar ya Bu. Nah, mau guru, mau siswa, memang sudah sangat diharapkan untuk mandiri dalam kegiatan belajar ini. Contoh ya, kalau kita dari siswa, sekarang yang dulunya datang ke sekolah sesuai dengan jam, ada aturannya dan segala macam, sekarang dengan belajar di rumah, yang mungkin kontrol dari orang tua ataupun dari diri sendiri itu kurang. Iya benar-benar ya. Jadi sehingga akhirnya siswa merasa, saya ini sebenarnya sekolah atau enggak sih? Iya. Nah kalau saya sebagai bimbingan dan konseling, saya kan tidak mengajar materi, tidak memberi satu materi. Apa sih yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah membantu siswa dalam keterampilan skillnya, skill kehidupannya. Maksudnya bagaimana yang dulunya disiplin seperti sekolah, masuk jam sekian, istirahat jam sekian, dan pulang jam sekian, sekarang dirubah menjadi kita yang mengatur diri kita sendiri. Kita yang mengatur jam belajar kita sendiri. Lebih ke emosional misalnya. Nah, saya cuma membantu memotivasi siswa. Oh itu dalam bentuk apa Bu? Saya motivasi siswa itu biasa saya lakukan tetap menggunakan seperti media sosial, seperti WA ya, kemudian karena kita memakai aplikasi learning, nah saya juga tetap harus masuk di situ. Selalu kontrol siswa. Motivasi lah ya Bu ya. Motivasi itu ya sekedar say hello kepada siswa, menanyakan kabarnya, kesulitannya, hambatannya, perasaannya, atau apapun yang akan menjadi kendala dalam belajar learning di sistem yang online. Karena teman-teman kan tidak semua ini ya Bu ya, tidak semua siswa bisa ikut meskipun online, karena tidak semua siswa semangat ya Bu ya. Pasti. Berarti peran Ibu di sini sangat dibutuhkan untuk menginspirasi mereka, kasih motivasi setelah belajar ya Bu ya. Karena yang namanya sudah masuk satu semester ini kan yang namanya bosan itu pasti. Pasti ada. Jenuh. Kalau dulu siswa ketika sekolah dilarang-larang menggunakan atau jarang memegang HP-nya,
sekarang mau tidak mau siswa dipaksa untuk megang HP harus. Belum lagi kendala tidak ada kuota, sinyal. Saya juga nih Bu. Saya juga sama. Tapi kalau kita bicara sinyal ya itu udah di luar batas kita. Yang mungkin kita lebih kepada kuota. Nah kalau kita bicara kuota itu kita kembali kepada kerjasama dan peran orang tua. Jadi guru orang tua sangat berperan dalam pembelajaran. Jadi kalau tanpa ada kerjasama antara dan siswanya sendiri kan Kurang efektif. ini tidak akan efektif, tidak akan berjalan. Selanjutnya kita kan dengar kayak di standar dan sekarang pengen dengar siswa. Gimana Najwa? Sekolah online ini apa yang dirasakan sama Najwa selama pembelajaran online? Yang pertama agak shock karena kita yang biasanya dari jam 7 sampai jam 3 ngeliat muka guru jadi yang kayak rindu. Ada si rindunya gitu kan. Ya aku kadang jam segini lagi gini loh gitu kan. Dan sekarang tuh yang kayak yang dilihat ini lagi kelas online absensi. Nah iya. Saya juga rasakan. Jadi tuh sekarang kayak lebih ke oke, aku harus berubah lagi. Maksudnya berubahnya tuh dari yang aku biasanya tiap-tiap hari ngeliat muka guru, ngeliat sekolah, tiba-tiba harus di HP gitu atau di laptop gitu kan. Terus kasihan sama yang kayak teman-teman sih Kak. Ya yang kayak misalnya dia karena kan di kelas juga ada yang kayak apa sih dari kampung. Nah ya dari kampung gitu kan, dan di kampung itu kan belum tentu jaringannya selalu seperti kita di kota. Kalau kita di kota 4G gitu kan, kalau di kampung bisa jadi dia tiba-tiba hilang gitu kan. Ya kan bisa jadi Pasti ada itu kayak ada yang naik pohon ya, baik kalau misalnya dia harus Mainnya dari pohon gitu, tempat yang tinggi. iya kalau ada tangga juga. kalau udah benar-benar total nggak ada sinyal ya udah berarti pembelajaran harus tinggi ya. Kalau untuk pemahamannya juga ada nggak sih perbedaan dari sangat ada, apalagi kayak pelajaran karena IPS kan ekonomi, matematika gitu kan. Jadi kalau lebih secara dia lebih enak ke praktek kan, tiba-tiba dia hanya ditulis melalui PDF atau PowerPoint itu kayak lebih susah sih pahamnya. Walaupun kayak kita hanya bisa nanya gitu, apa sih dibahas guru ini, pasti kayak gitu kan. dan siswa juga Iya, bisa paham langsung iya. dan semangat juga untuk belajar ya. Itu sih kekurangan. Kalau kendala banget yang kayak kalau misalnya ini nggak terjadi Sempat waktu itu panik karena yang di jaringan kita satu hari sempat terganggu. Oh iya benar. Nah, Yang nggak bisa login. Iya. Nah, jadi pagi itu belum absen sama sekali karena kelas belum dimulai. Tiba-tiba, loh kok nggak bisa dibuka gitu kan? Sampai nanya kawan bisa dibuka atau tidak. Itu dari pagi sampai sore, pilarnya nggak bisa dibuka. Gitu. Untungnya nanya guru kan, gimana nih Bu? Boleh nggak absennya malam? Boleh asal masih tanggal segitu. Dan lebih ke jaringan sih Kak sebenarnya e-learning-nya. Iya benar. Kalau masalahnya jaringan ya, tapi kalau masalah jaringan ini kan di luar batas. Pasti kerjasama antara itu dari yang bisa dilakukan buat ini kerjasama juga sendiri supaya bisa belajar lah ya walaupun bisa kita Saya juga tambahkan ketika kita bicara atau kita fokus pada masalah jaringan, menurut saya kita tidak akan berubah kenapa? Karena kita fokus pada masalah. Sekarang kalau kita cuma mengandalkan jaringan, kapan kita akan mulai belajar? Kenapa? Karena belajar tetap masih menggunakan buku. Salah satunya kamu sudah punya buku, sudah ada buku penunjang. Nah itu yang kita manfaatkan. Kenapa? Karena cuma mengandalkan layanan jaringan internet itu tidak akan selesai karena tidak semua siswa bisa menerima daerahnya, kemudian kondisi cuaca, alam dan segala macam kan mempengaruhi. Nah jadi buku tetap menjadi salah satu hal yang wajib untuk siswa didik. Oh ya nih Bu, bahas tentang jaringan ya, yang kita login absen lewat ini.
Kalau tanggapan dari sekolah gimana Bu? Misalnya nih ada satu hari memang nggak bisa absen, apakah ada alternatif lain dari pihak sekolah? Jadi kalau misalnya soal jaringan, artinya kalau siswa tidak bisa masuk ke learning, itu tidak bisa. Jadi sama, kita sama. Jadi kalau dan kalian pun tidak akan bisa menerima materi yang kami sampaikan. Karena ya itu sama, aplikasi kita sama. Berarti absennya lewat itu ya Bu ya, WA atau gimana? Salah satunya kalau sering saya lihat di guru-guru mata pelajaran, mereka memberikan absennya seperti itu. Jadi siswa harus absen manual di WA. Kalau dari sisi kekurangan ini mengajar belajar online Kalau dari Misyu ya, karena dari segi bahasa yang jelas itu kekurangan kita ini mendengarkan anak bisa ngomong. Oh iya. Ya, karena kan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris kan pasti dengar mereka ngomong ya. Even cuman izin ke WC, izin ke kamar kecil, itu kan bisa dia ngomong excuse me, may I go to the toilet. At least Misyu dengar dia ngomong pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya online kayak gini kan interaksinya kurang gitu. Kalau dia bukan berarti menyalahkan atau tidak mempercayai ya si anak, karena kan di rumah juga Google Translate bisa. Berarti di sini Miss mengatakan bahwa Miss rindu dengan teman-teman di rumah yang menggunakan bahasa Inggris. I miss you. Bukan cuma kita ya. Bukan cuma kita. guru-guru juga bakal kangen dengar suara dari teman-teman. Ini teman-teman di rumah, khusus teman-teman di rumah yang dari kemarin buat caption keluhan tentang daring online. Guru-guru juga punya keluhan teman-teman. Jadi kita sama, ada timbal baliknya ya teman-teman. Guru juga rindu kalau misalnya nanya kalian jawab, atau negur kalian jawab lagi. Mungkin kalau lewat VN boleh nggak mungkin kira? Biar mereka izin pakai bahasa Inggris. Boleh. Sama-sama sebenarnya dari itu sendiri mungkin ada ini solusi mungkin dari kendala yang dihadapi apa? Sedang apa? Mas ping kreatifin. Kalau misalnya untuk solusi, Misyu palingnya kasihkan tugas mereka bikin video atau bikin ini ketemu lewat Zoom. Ini ya sepatah dua patah kata lah dengan mereka. Mau bawa ada lah ya. kita Ya, tidak-tidaknya aja. Kalau dari kan tadi mungkin ada dari Najwa dan sama ada kekurangan mungkin apa dari Masih kurang yang kita bahas atau saran? Gini ya, kalau saya sangat rasanya begini. Saya di bidang dukungan dan konseling itu kan tidak jauh dari kita bicara dengan hubungan siswa, berhubungan antara guru dengan siswa itu secara psikologis. Jadi ada yang namanya bahasa tubuh yang tidak bisa saya baca. Jadi ketika anak mungkin tertawa, itu tidak bisa saya lihat langsung ekspresi wajahnya. Kenapa? Karena ya paling tidak saya sudah dibekali psikologi ya. Itu ada yang kadang apa yang kita tampilkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita alami. Nah, saya sedikit merasakan menjadi jarak kedekatan di antara saya dengan siswa itu jadi jauh. Jadi saya merasa tidak bisa memahami siswa saya secara emosionalnya. Ketika mereka LDR, ketika mereka menyampaikan sesuatu yang mungkin pada kenyataannya itu tidak sesuai dengan apa yang diomongkan. Nah, tapi biasanya akan terlihat dari bahasa-bahasa tubuh yang ditampilkan. Nah, disinilah saya kadang merasa jujur, saya juga rindu kalian semua. Dengar teman-teman di rumah. Guru BK kita merindukan teman-teman semua di rumah. Oke, nah itu aja sih. Jadi kalau yang namanya transfer ilmu, mungkin kamu bisa dapat dari Google, dari YouTube, tapi pendekatan emosional kita dapat merasakan. Nah, disitulah letak kenapa sih bisa terjadinya trauma antara nah itu yang sangat saya rindukan dalam suasana sekarang ini. ini sekarang kan selain ada belajar online, kayaknya pemerintah baru-baru aja yang mengeluarkan pernyataan akan buka sekolah tatap muka. Kalau dari Siapan sekolah itu gimana? Ya, kalau siapan sekolah sesuai dengan protokolnya, sesuai dengan protokol COVID.
dan sudah ada standarnya, misalnya penyiapan cuci tangan, dilakukan swab dan segala macam. Nah, itu sekolah sudah siap. Kalau dari pihak orang tua udah. Nah, kalau kita bicara pihak orang tua, walaupun sekolah siap, gurunya dalam artian gurunya siap, kita kembalikan lagi ke orang tua. Kalau ternyata orang tua masih tidak mengizinkan anaknya untuk sekolah secara tatap muka, nah itu hak itu ada di orang tua. Kita akan ikuti aja. Kalau silakan, kalau memang mau, kalau tidak mau ya itu kan karena haknya orang tua masing-masing. Masih ada ketakutan. Pasti. Kalau mungkin apalagi kondisi gini ya, kita kan lama tidak bertemu. Sekali bertemu, saya tidak yakin kalian saling menjaga jarak. Iya, benar sekali. Pasti kita akan minimal kita akan kontak fisik. Apa kabar gitu ya? Iya, kan jadi itu yang kadang kita yang orang tua masih belum mempercayai anaknya untuk sekolah kembali. Kita tahu karena kita tidak tahu pasti apakah akan berakhir. Nah, itu yang membuat orang tua masih merasa was-was, masih merasa takut. Walaupun ya guru juga takut, karena kita datang dari berbagai latar belakang, dari berbagai tempat. Nah, walaupun sudah melakukan protokol COVID. Udah, kamera roll. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sana Salsabila Sani Putri dan biasanya dipanggil Sana. Dan pada kesempatan kali ini aku ditemani dengan salah satu temanku, Adrian Wijaya, biasanya dipanggil Ian. Nah, jadi hari ini kita mau ngapain nih, San? Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol soal pembelajaran jarak jauh atau yang biasanya teman-teman mungkin tahunya sekolah online ya. Nah, selain itu kita juga bakal sedikit menyinggung dengan sekolah di masa new normal nanti. Nah, di sini kita sudah kedatangan tamu, bintang tamu, cantik-cantik. Di sini sebelah saya ada Najwa sebagai perwakilan dari siswi MAN 1 Sintang. Perkenalan dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Hardeka Berliana. Teman-teman semua bisa panggil saya Najwa. Saya dari kelas 11 IIS 2. Nah, di sebelahnya ada Miss Yu selaku guru nih. Boleh perkenalan nih, Miss Yu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fitri Unija, saya guru di MAN 1 Sintang. Saat ini saya mengampu mata pelajaran bahasa dan sastra Inggris. Tapi anak-anak di sini lebih sering manggilnya itu Miss Yu. Iya, Miss Yu. Selain dari siswa dan guru, kita juga ada perwakilan dari guru BK. Boleh perkenalan, Bu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Marini, saya guru bimbingan dan konseling di MAN 1 Sintang ini. Oke. Nah, mungkin sebelum kita bakal lanjut ke perbincangan yang lebih jauh, mungkin dari kesibukan masing-masing nih, kalau mulai dari kemarin ini sekarang lagi sibuk apa selain belajar? Kalau ditanya selain ngajar, ya tugas utama lain saya adalah seorang ibu rumah tangga. Jadi Ibu, iya ya Bu, masih di rumah, ya selain ngajar. Stay at home sesuai dengan program pemerintah. Iya. Benar banget Bu. Kalau Miss Yu, ada kegiatan lain selain ngajar? Oke, kalau Miss Yu, kalau tadi Bu Marini bilang profesi selain guru adalah seorang istri ya Bu. Kalau Miss Yu, alhamdulillah masih single. Oh ya, jadi buat teman-teman yang di rumah punya abang boleh kontak Miss Yu ya. Alhamdulillah ya. Iya, jadi kalau misalnya ditanyain kegiatannya selain jadi guru di sini apa di rumah, ya sibuk bantuin orang tua beres rumah, nyiapin materi juga, dan jadi guru juga. Juga ya, Bu ya. Alhamdulillah juga. Kalau dari Najwa gimana? Sama sih, sama kayak Miss Yu karena masih anak kecil jadinya kayak ya tetap masih bantu orang tua belajar dikit-dikit gitu. Kalau nggak ada yang gini ya, misalnya ada yang lagi suka nonton film, Iya. atau lagi nyoba hobi-hobi baru di masa libur seperti ini. Kalau sekarang sih Najwa pribadi kayak lebih suka nonton drama Korea. Oh iya, Dan drama lagi Korea. siapa yang suka nonton drama Korea? Sama berarti kayak film Indonesia Barat gitu. Tapi kalau hal lain tuh kayak lebih nyari ini universitas
aktivitas yang Oh biasa. iya, berarti persiapan dari sekarang ya Najwa. Iya. Nah, boleh nih buat teman-teman di rumah yang gabut, lebih baik teman-teman mempersiapkan diri untuk menuju universitas yang teman-teman impikan. Persiapannya apa aja Najwa? Kalau boleh tahu. Sebenarnya kalau ditanya persiapan itu kayak yang lebih dari diri kita sendiri sih. Aku lebih mencoloknya kemana sih? Kalau Najwa kan di IS gitu kan. Najwa misalnya pengen di psikologi. Psikologi berarti dia tentang sosial gitu kan. Jadi psikologinya berarti di universitas yang ada tentang psikologi PS-nya lah. Oke. Kita mungkin selanjutnya bakal ini ya, bakal ngobrol ke arah. Oh iya. Sekolah kita nah kalau materi pembicaraan isu itu jadi kalau misalnya ditanya yang disiapin apa materinya ya kalau misalnya ketika kita tetap muka di sekolah itu kan misu biasanya belajar dulu di rumah nggak perlu dibikin powerpointnya ya enaknya itu langsung ngajar kan. Nah kalau sekarang karena semuanya online jadi ya apa yang harus diomongkan yang biasanya spoken jadi mesti bentuknya written dalam bentuk tulisan jadi dibuatlah poin gitu bukan diubah ke dalam bentuk PDF kemudian di-upload di internet. Kalau dari perasaan isu sendiri nih perbedaan antara sekolah tatap muka dengan sekolah online beda jauh atau beda jauh sih jelas. Satu hal sih yang paling rindu itu antara bedanya sekolah online sama sekolah tatap muka. Satu itu komunikasi. Iya benar. Ya kalau online gini kan komunikasi paling balas WA, balas email. Iya, belum lagi jaringan. Iya, ikatan emosionalnya. Kalau misalnya kita ngomong langsung kan lebih enak kita bisa lihat chemistry. Iya. Kalau misalnya kebetulan kan Misu juga ngajarin Najwa kan. Nah, jadi kalau Najwa ngomong apa, Misu bisa lihat ekspresinya kayak apa. Beneran enggak sih Najwa ngomongnya kayak gini? Beneran susah nggak sih? Kalau dari Tubar ini sendiri selaku BK, tanggapan itu terhadap adanya sekolah online yang mendadak gitu ya, mungkin karena kita juga sudah ada persiapan sebelumnya, apa nih tanggapan? Cut. Tahu nggak apa? Misalkan? Lanjut ya. Lanjut ya. Oke, tanggapan saya sebenarnya gini, kondisi ini kondisi darurat bukan cuma darurat kita, tapi darurat seluruh dunia. Jadi siap atau tidak siap, kita harus mengikuti aturan yang sudah berlaku. Iya benar ya Bu. Nah, mau guru, mau siswa, memang sudah sangat diharapkan untuk mandiri dalam kegiatan belajar ini. Contoh ya, kalau kita dari siswa, sekarang yang dulunya datang ke sekolah sesuai dengan jam, ada aturannya dan segala macam, sekarang dengan belajar di rumah, yang mungkin kontrol dari orang tua ataupun dari diri sendiri itu kurang. Iya benar. Ya. Jadi sehingga akhirnya siswa merasa saya ini sebenarnya sekolah atau enggak sih? Iya. Nah kalau saya sebagai guru bimbingan dan konseling, saya kan tidak ngajar materi, tidak memberi satu materi. Apa sih yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah membantu siswa dalam keterampilan skillnya, skill kehidupannya. Maksudnya bagaimana yang dulunya disiplin seperti sekolah, masuk jam sekian, istirahat jam sekian, dan pulang jam sekian, sekarang dirubah menjadi kita yang mengatur diri kita sendiri. Kita yang mengatur jam belajar kita sendiri. Lebih ke emosional mentalnya. Nah, saya cuma membantu memotivasi siswa. Oh, itu dalam bentuk apa Bu? Saya motivasi siswa itu biasa saya lakukan tetap menggunakan seperti media sosial, seperti WA ya, kemudian karena kita memakai aplikasi learning, nah saya juga tetap harus masuk di situ. Selalu kontrol siswa. Motivasi lah ya Bu ya. Motivasi itu ya sekedar say hello kepada siswa, menanyakan kabarnya, kesulitannya, hambatannya, perasaannya, atau apapun yang akan menjadi kendala dalam belajar learning di sistem yang online. Karena teman-teman kan tidak semua ini ya Bu ya, tidak semua siswa bisa ikut meskipun online, karena tidak semua semangat ya Bu ya. Pasti. Berarti peran Ibu di sini sangat dibutuhkan untuk menginspirasi mereka, kasih motivasi saat belajar ya Bu ya. Karena yang namanya sudah masuk satu semester ini kan yang namanya bosan itu
itu pasti. Pasti ada. Jenuh kalau dulu siswa ketika sekolah dilarang-larang menggunakan atau jarang memegang HP-nya, sekarang mau tidak mau siswa dipaksa untuk megang HP harus. Belum lagi kendala tidak ada kuota, sinyal. Saya juga nih Bu. Saya juga sama. Tapi kalau kita bicara sinyal ya itu udah di luar batas kita. Yang mungkin kita lebih kepada kuota. Nah kalau kita bicara kuota itu kita kembali kepada kerjasama dan peran orang tua. Jadi guru orang tua sangat berperan dalam pembelajaran. Jadi kalau tanpa ada kerjasama antara dan siswanya sendiri kan Kurang efektif. ini tidak akan efektif, tidak akan berjalan. Selanjutnya kita kan dengar kayak di standar dan sekarang pengen dengar siswa. Gimana Najwa? Sekolah online ini apa yang dirasakan sama Najwa selama pembelajaran online? Yang pertama agak shock karena kita yang biasanya dari jam 7 sampai jam 3 ngeliat muka guru jadi yang kayak rindu. Ada si rindunya gitu kan. Ya aku kadang jam segini lagi gini loh gitu kan. Dan sekarang tuh yang kayak yang dilihat ini lagi kelas online, absensi. Nah iya. Saya juga rasakan. Jadi tuh sekarang kayak lebih ke oke, aku harus berubah lagi. Maksudnya berubahnya tuh dari yang aku biasanya tiap hari ngeliat muka guru, ngeliat sekolah, tiba-tiba harus di HP gitu atau di laptop gitu kan. Terus kasihan sama yang kayak teman-teman sih Kak. Ya yang kayak misalnya dia karena kan di kelas juga ada yang kayak apa sih? Dari kampung. Nah, ya dari kampung gitu kan. Dan di kampung itu kan belum tentu jaringannya selalu seperti kita di kota. Kalau kita di kota 4G gitu kan. Kalau di kampung bisa jadi dia tiba-tiba hilang gitu kan. Iya kan bisa jadi. Pasti ada itu namanya ada yang naik pohon ya, baik kalau misalnya dia harus mainnya naik pohon gitu tempat yang tinggi. Iya kalau ada tangga juga. kalau udah benar-benar total nggak ada sinyal ya udah berarti pembelajaran harus jadinya ya. Kalau untuk pemahamannya juga ada nggak sih perbedaan dari sangat ada, apalagi kayak pelajaran karena IPS kan ekonomi, matematika gitu kan. Jadi kalau lebih secara dia lebih enak ke praktek kan, tiba-tiba dia hanya ditulis melalui PDF atau PowerPoint itu kayak lebih susah sih pahamnya. Walaupun kayak kita hanya bisa nanya gitu, apa sih dibahas guru ini, pasti kayak gitu kan. dan siswa juga Iya, bisa paham langsung iya. dan semangat juga untuk belajar ya. Itu sih kekurangan. Kalau kendala banget yang kayak kalau misalnya ini tidak jadi Sempat waktu itu panik karena yang di jaringan kita satu hari sempat terganggu. Oh iya benar. Nah, yang nggak bisa iya. Nah, jadi pagi itu belum absen sama sekali karena kelas belum dimulai. Tiba-tiba, loh kok nggak bisa dibuka gitu kan? Sampai nanya kawan bisa dibuka atau enggak. Itu dari pagi sampai sore, pilarnya nggak bisa dibuka. Gitu. Untungnya nanya guru kan, gimana nih Bu? Boleh nggak absennya malam? Boleh asal masih tanggal segitu. Dan lebih ke jaringan sih Kak sebenarnya e-learning-nya. Iya benar. Masalahnya jaringan ya. Tapi kalau masalah jaringan ini kan di luar batas. Pasti yang pasti kerjasama antara ini benar yang bisa dilakukan buat ini kerjasama juga sendiri supaya bisa belajar lah ya walaupun bisa kita Saya juga tambahkan begini, ketika kita bicara atau kita fokus pada masalah jaringan, menurut saya kita tidak akan berubah menjadi budaya. Kenapa? Karena kita fokus pada masalah. Sekarang kalau kita cuma mengandalkan jaringan, kapan kita akan mulai belajar? Kenapa? Karena belajar tetap masih menggunakan buku. Salah satunya kamu sudah punya buku, sudah ada buku penunjang. Nah itu yang kita manfaatkan. Kenapa? Karena cuma mengandalkan layanan jaringan internet itu tidak akan selesai karena tidak semua siswa bisa menerima daerahnya, kemudian kondisi cuaca, alam dan segala macam kan mempengaruhi.
Nah, jadi buku tetap menjadi salah satu hal yang wajib untuk siswa didik. Oh ya ini Bu, bahas tentang jadwalnya Bu ya, karena kita lalui absennya lewat ini. Kalau tanggapan dari sekolah gimana Bu? Misalnya nih ada satu hari memang nggak bisa lalui absen, apakah ada alternatif lain dari pihak sekolah? Jadi kalau misalnya soal jaringan, artinya kalau siswa tidak bisa masuk ke learning, itu tidak bisa. Jadi sama, kita sama. Jadi kalau dan kalian pun tidak akan bisa menerima materi yang kami sampaikan. Karena ya itu sama, aplikasi kita sama. Berarti absennya lewat itu ya Bu ya, WA atau gimana? Salah satunya kalau sering saya lihat di guru-guru mata pelajaran, mereka memberikan absennya seperti itu. Jadi siswa harus absen manual di WA. Kalau dari sisi kekurangan ini mengajar belajar online bagaimana? Kalau dari Misyu ya, karena dari segi bahasa yang jelas itu kekurangan sekali mendengarkan anak bisa ngomong. Oh iya. Ya, karena kan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris kan pasti dengar mereka ngomong ya. Even cuman izin ke WC, izin ke kamar kecil, itu kan bisa dia ngomong excuse me, may I go to the toilet. At least Misyu dengar dia ngomong pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya online kayak gini kan interaksinya kurang gitu. Kalau dia bukan berarti menyalahkan atau tidak mempercayai ya si anak, karena kan di rumah juga Google Translate bisa. Berarti di sini Miss mengatakan bahwa Miss rindu dengan teman-teman di rumah yang menggunakan bahasa Inggris. I miss you. Bukan cuma kita ya. Bukan cuma kita. Guru-guru juga bakal kangen dengar suara dari teman-teman. Nih teman-teman di rumah, khusus teman-teman di rumah yang dari kemarin buat caption keluhan tentang daring online. Guru-guru juga punya keluhan teman-teman. Jadi kita sama, ada timbal baliknya ya teman-teman. Guru juga rindu kalau misalnya nanya kalian jawab, atau negur kalian jawab lagi. Mungkin kalau lewat VN boleh nggak mungkin kira? Biar mereka izin pakai bahasa Inggris. Boleh. Sama-sama sebenarnya dari Misyu sendiri mungkin ada ini solusi mungkin dari kendala yang dihadapi apa? Sedang apa? Mana tim kreatifnya? Kalau misalnya untuk solusi, Misyu palingnya kasihkan tugas mereka bikin video atau mungkin ini ketemu lewat Zoom. Ini ya sempat kedua patah kata lah nih dari mereka. Bawa ada ya. Kita Tidaknya ada. Kalau dari kan tadi mungkin ada dari Najwa, dari sama ada kekurangan mungkin apa saran dari Masih pertama yang kita bahas atau saran? Mungkin gini ya, kalau saya sangat rasanya begini. Saya di bidang hubungan dan konseling itu kan tidak jauh dari kita bicara dengan hubungan siswa, berhubungan antara guru dengan siswa itu secara psikologis. Jadi ada yang namanya bahasa tubuh yang tidak bisa saya baca. Jadi ketika anak mungkin tertawa, itu tidak bisa saya lihat langsung ekspresi wajahnya. Kenapa? Karena ya paling tidak saya sudah dibekali psikologi ya. Itu ada yang kadang apa yang kita tampilkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita alami. Nah, saya sedikit merasakan menjadi jarak kedekatan di antara saya dengan siswa itu jadi jauh. Jadi saya merasa tidak bisa memahami siswa saya secara emosionalnya. Ketika mereka LDR, ketika mereka menyampaikan sesuatu yang mungkin pada kenyataannya itu tidak sesuai dengan apa yang diomongkan. Nah, tapi biasanya akan terlihat dari bahasa-bahasa tubuh yang ditampilkan. Nah, disitulah saya kadang merasa jujur, saya juga rindu kalian semua. Dengar teman-teman di rumah. Guru BK kita merindukan teman-teman semua di rumah. Oke, nah itu aja sih. Jadi kalau yang namanya transfer ilmu, mungkin kamu bisa dapat dari Google, dari YouTube, tapi pendekatan emosional kita tidak saling merasakan. Nah, disitulah letak kenapa sih bisa terjadinya trauma antara nah itu yang sangat saya rindukan dalam suasana sekarang ini. ini sekarang kan selain ada belajar online, kayaknya pemerintah baru-baru aja ya mengeluarkan pernyataan akan buka sekolah tatap muka. Kalau dari
dengan protokolnya, sesuai dengan protokol COVID dan sudah ada standarnya, misalnya penyiapan cuci tangan, dilakukan swab dan segala macam. Nah, Sekolah udah menyiapkan itu ya. sekolah sudah siap. Kalau untuk dari pihak orang tua udah. Nah, kalau kita bicara pihak orang tua, walaupun sekolah siap, gurunya dalam artian gurunya siap, kita kembalikan lagi ke orang tua. Kalau ternyata orang tua masih tidak mengizinkan anaknya untuk sekolah secara tatap muka, nah itu hak itu ada di orang tua. Kita akan ikuti aja. Kalau silakan, kalau memang mau, kalau tidak mau, ya itu kan karena haknya orang tua masing-masing. Masih ada ketakutan. Pasti. Kalau mungkin apalagi kondisi gini ya, kita kan lama tidak bertemu. Sekali bertemu, saya tidak yakin kalian saling menjaga jarak. Iya, benar. Pasti kita akan minimal kita akan kontak fisik. Apa kabar gitu ya? Iya, kan jadi itu yang kadang kita yang orang tua masih belum mempercayai anaknya untuk sekolah kembali itu tetap karena kita tidak tahu pasti kapan akan berakhir. Nah itu yang membuat orang tua masih merasa was-was, masih merasa takut. Walaupun ya guru juga takut, karena kita datang dari berbagai latar belakang, dari berbagai tempat. Nah walaupun sudah melakukan protokol COVID, protokol kesehatan dan jaga kesehatan supaya nanti bisa ketemu dengan para guru-guru yang udah kangen ya secepatnya semoga. Amin. Kalau Miss Yu tadi tanggapan bakal ada sekolah tatap muka. Kesiapannya gimana Miss Yu? Kalau tanggapannya yang pasti I'm super happy. Tapi kalau misalnya kesiapannya ya insya Allah siap. Karena kerinduan tadi kan. Jadi kapanpun siap. Ayo. Kalau dari proses belajar mengajarnya Bu? Kalau dari proses belajar mengajar, insya Allah siap juga. Karena materi kan sedikit banyak sudah ada di e-learning, sudah ada di Teruskan aja online, ya. tinggal diteruskan nanti ketika tatap muka tinggal. Nah jadi kemarin yang kurang, yang Apa bertanya gitu ya? gimana? Kalau mau tanyakan boleh tanyakan ya. Sini langsung tanya aja. Kalau Najwa sebagai siswa, tanggapan bakal ada sekolah tatap muka bagaimana? Kalau Najwa pribadi senang, pasti karena ya itu tadi karena biasanya kita sudah melihat muka teman kita setiap hari gitu, dari Senin sampai Jumat sampai sore pula. Nah jadi senang sih Kak, tapi ya itu cuman kemarin juga kan ada berita yang tentang Menteri Mendikbud Pendidikan dan Budaya itu kan sudah membuka untuk zona hijau dan kuning ke sekolah. Tapi ya itu tergantung dari pemerintahan di daerah masing-masing, apalagi dan orang tua itu kan yang masalah besarnya menurut Najwa di orang tua gitu. Jadi kalaupun misalnya kita sudah siap secara mental, fisik, insya Allah ya. Tapi kita kan juga nggak tahu. Kalau Najwa pribadi, tapi tetap, ayo aku mau. Ayo aja. Ayo aja. Meluncur aja. Kalau secara Najwa pribadi, insya Allah bakal dibolehin nih. Kira-kira orang tuanya. orang tuanya Semoga gimana? ya. Karena juga belum punya jawaban yang pasti. Iya. Jawabannya pasti. Ibu kan juga bekerja sebagai honorer di salah satu kantor gitu. Jadi setiap harinya melayani bupati gitu kan. Jadi yang setiap hari itu bertemu dengan orang-orang yang reaktif, mungkin kita juga nggak tahu gitu. Jadi ada yang pasti yang kayak aku namanya kayak anak aku nanti kayak orang-orang lain di sana. Jadi yang pasti ada was-was ya, ada pertimbangan ya, ada jawaban yang pasti. Sekarang kayak kita udah hampir akhir bulan. Iya. Udah terasa ya. Iya. Nih, mungkin terakhir ini bakal Sana mau minta pesan dan kesannya nggak tahu gimana yang akan disampaikan untuk teman-teman untuk mempersiapkan sekolah tatap muka dan untuk menyemangati teman-teman yang mungkin masih sekolah online. Dari Ibu dulu kemarin ini. Oke, kalau motivasi, usahakan kita gali dari diri kita sendiri. Kita tidak fokus pada masalah, tapi kita fokus pada solusi. Kita tidak fokus pada kejadian yang sudah terjadi, tapi kita fokus pada apa sih yang harus kita lakukan. Oke, mungkin itu saja. Semangat dan tetap disiplin. Kalau Miss Yu, kalau dari Miss Yu sendiri dari sisi seorang guru ya, yang jelas
kalian yang tahu kemampuan kalian sendiri, kalian yang tahu gimana enaknya kalian belajar. Nah, ketika kalian udah ngerasa capek ngeliat HP, kalian tinggal explore diri, mau ada. Kalau kalian mau praktis itu bisa, tinggal gali potensi kalian sendiri. Kayak misalnya kalian bisa ngobrol sama temen pakai bahasa Inggris karena Bisu kan ngajarnya bahasa Inggris ya. Itu aja sih. Kemudian kalau misalnya untuk pesan, nah pesannya satu sih, tetap jaga kesehatan kalian karena kita semua juga rindu, kami semua rindu sama kalian. Kalau kalian sendiri nggak bisa jaga kesehatan, gimana kita bisa ketemu? Ini belum pasti ya Bu ya, belum pasti ya. Kalau teman-teman di rumah tidak menjaga kesehatan, terus ada nih yang positif terus lagi di sekolah ya Bu ya. Ya, satu saja dinyatakan reaktif gagal. Otomatis teman-teman di rumah harus jaga kesehatan, rajin-rajin olahraga agar makan-makan bergizi agar kita cepat ketemu. Jaga jarak itu penting. Jaga jarak itu penting. Lanjut Najwa. Pesan untuk kawan-kawan lain nih. Mungkin Najwa mau nyampaikan dengan teman-temannya yang lagi rindu. Atau mungkin ada adik-adik yang di bawah kelas Najwa, nah pengen dengerin nih pesan-pesannya. Oke, pertama pesan ini tetap sama kayak tadi, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna itu. Jangan lupa makan ya. Ya, jangan lupa makan ya, gitu kan. Terus kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak sholat, zikir, semoga kita wabah penyakitnya lalu cepat hilang, insya Allah, semoga amin. Jadi itu aja sih Kak, menurut Najwa ya. Kalaupun misalnya mereka sehat, kita sehat, insya Allah kalau Allah izinkan dia pasti akan pertemukan. Ya, berarti intinya tetap jaga kesehatan dan tetap jarak. Jaga jarak. Jangan lupa pakai masker. Pakai masker, makan makanan yang sehat. Protokol kesehatan. Oh ya, sebelum di akhir saya mau mengingatkan juga tadi yang saya dapatkan dari guru-guru untuk orang-orang tua yang di rumah yang masih ragu mengizinkan anak-anaknya, sekolah kita Mat 1 Sintang sudah menyiapkan protokol kesehatan ya Bu ya. Insya Allah sudah semuanya. Sesuai dengan protokol. Oke. Ini kita sudah berakhir pembincangannya dan semoga teman-teman yang di rumah bisa dapat nih apa aja dari perbincangan kita ya. Semoga ada manfaatnya dan bisa menginspirasi teman-teman semua untuk tetap semangat dan jaga kesehatan di masa pandemi. Sekian dari kami, saya Sana Salsabila Sani Putri undur diri dan rekan saya Andrian Wijaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.